Oke teman-teman, hari ini saya mau membuat arem-arem harga 2000-an ya. Langsung saja. Pertama-tama cuci bersih berasnya ya. Lalu kemudian kukus seperti ini ya, dikukus sampai warnanya berubah udah nggak putih lagi ya, nggak putih seperti beras. Jadi warnanya nanti kalau sudah dikukus berubah. Kurang lebih ngukusnya setengah jam teman-teman ya, setengah jam biar berubah. Kemudian di wadah lain siapkan santan ya, diusahakan yang kental. Santan kental kalian rebus, terus ditambahkan daun salam, garam, dan gula pasir. Jangan lupa diicip ya rasanya ya teman-teman ya. Untuk berasnya tadi saya pakai 2 kilo beras dan air santannya kurang lebih 4 liter ya, untuk mawur, hasil mawur. Kalau mau yang agak lembek bisa 4,5 sampai 5 liter. Setelah kita kukus setengah jam berasnya, kemudian masukkan beras ke dalam santan ya teman-teman. Santan tadi kita didihkan ya. Setelah mendidih, kemudian berasnya kita masukkan semuanya, masukkan ke dalam santan sampai nanti meresap. Diamkan kurang lebih setengah jam ya, setengah jam biar meresap sempurna. Oke, ini sudah kita masukkan semua berasnya ke dalam santan, biarkan meresap ke dalam berasnya. Setelah itu, setelah meresap, kukus lagi berasnya ini sampai matang ya, masukkan ke dandang, kukus lagi sampai matang teman-teman ya. Nanti tingkat kematangannya bisa dibolak-balik ya, dicek nanti ya. Beras sudah beres, gampang banget bikinnya ya. Nanti saya tulis di deskripsi campuran apa namanya, bumbunya buat santannya ya teman-teman. Berasnya udah beres, selesai ya berasnya, nasinya. Ini kita selanjutnya proses pembuatan isian arem-arem. Usahakan untuk arem-arem lebih banyak cabenya biar terasa pedasnya lebih enak ya teman-teman. Ini saya proses perebusan cabai dan bawang putih, bawang merah ya. Boleh digoreng, boleh direbus, bebas. Yang penting kita matangkan semuanya, bawang putih, bawang merah. Ini bawang putih, bawang merah kurang lebih 1 genggam ya teman-teman. Kita rebus saja semuanya. Terus sambil nunggu matang, kita haluskan kemiri ya. Kemiri takaran 1 gram juga kemiri, karena nanti saya pakai ayam tuh 1 kilo lebih ya untuk ini isian. Ditambah lagi nanti saya pakai tahu ya, ayam sama tahu untuk isian arem-aremnya. Harga 2000-an. Kemiri harus sampai lembut ya, kemudian sisihkan. Setelah kemiri lembut, mirinya lembut, sisihkan ya dalam wadah lain. Ini ya kemirinya udah lembut. Kemudian kita haluskan cabai dan bawangnya tadi ya, yang kita rebus, kita haluskan. Untuk bawang putih, bawang merah usahakan halus ya teman-teman. Kalau untuk cabainya nggak halus-halus banget nggak apa-apa, biar ada tekstur cabainya lebih mantep. Untuk menghaluskan seperti manual seperti ini hati-hati, karena dalam perebusan airnya itu masuk ke dalam cabainya ya teman-teman. Cabai rawit tadi bisa meletus. Kalian boleh pakai blender ya, terserah, yang penting halus saja. Yang penting dihaluskan saja ya ini cabainya dan bawang putih, bawang merahnya. Karena kalau tidak direbus atau digoreng nanti bisa langu ya kalau kita masaknya kurang matang bumbunya. Untuk bawang putihnya ya teman-teman ya. Tapi enaknya lagi dalam menghaluskan lebih cepat karena empuk ya. Jadi ingat dihaluskan semua bawang putih, bawang merahnya, dan cabenya dihaluskan, direbus atau digoreng. Oke, semuanya sudah selesai, kita haluskan. Ini hasilnya ya, cabenya masih ada ya, teksturnya ya seperti itu. Kemudian kita masak. Kita siapkan bumbu yang lain dulu. Ada serai, lengkuas, sama daun salam. Untuk serainya nggak usah banyak-banyak temen ya,
nggak usah banyak-banyak, kalau terlalu banyak rasanya aneh nanti untuk serainya ya. Untuk lengkuasnya saya pakai satu besar tuh, saya bagi dua, kemudian serainya dua saja ya. Itu nanti untuk masak 1 kilo ayam lebih tambah tahu 2 plastik. Untuk serainya jangan terlalu banyak, nanti aneh rasanya. Terus daun salamnya boleh pakai 4, terserah kalian ya, tergantung banyaknya ayam sama tahunya ya. Oke, ini udah selesai ya teman-teman. Bumbunya kita proses goreng. Ini untuk ayamnya sudah saya suir-suir ya tadi, sama tahunya. Itu tahunya belum saya potong, kita potong dulu sebelum masak. Potong tahunya. Kenapa saya pakai tahu? Karena tahu itu lebih cepat meresap bumbunya. Nanti kalau kita masak bumbunya itu lebih ngeresep ke tahunya, itu lebih maksimal. Jadi untuk diincip itu lebih terasa, kurang apanya itu lebih terasa kalau kita pakai tahu ya teman-teman. Itu menurut saya, tapi kalau orang itu kan sudah beda. Oke ya, kita selesai potong tahunya, ayam beres semuanya, sama kulit ayam sama semuanya kita masukkan, kita masak. Masukkan bumbunya semuanya ke wajan, ke minyak yang panas, sama rempah-rempahnya semua masukkan satu-satu ya. Kita usahakan minyaknya jangan terlalu sedikit kalau bumbunya banyak ya teman-teman, biar nggak cepet gosong. Kalau punya daun jeruk boleh pakai daun jeruk, masukkan saja, atau jahe bisa masukkan saja ya. Kalau nggak ada cuma 3 itu aja nggak masalah. Kemudian santan, kalau punya santan kental masukkan ya, santan kental. Kalau nggak kental nggak apa-apa, nanti bisa ditambah santan instan teman-teman ya, biar gurih. Kalau nggak punya santan pun nggak apa-apa, air bening pun nggak apa-apa ya, air biasa. Tapi tetap kalau pakai santan hasilnya nanti lebih enak. Terus masukkan gula merah, gula jawa secukupnya, tergantung kalian ya. Untuk isian ini kalian bikin banyak pun nggak apa-apa, kalau sisa bisa disimpan di freezer awet berminggu-minggu. Kemudian masako sapi, masukkan masako sapi, terus tambahkan masako ayam. Kenapa ada 2 macam masako? Menurut saya lebih enak kalau kita mix ya, masako ayam sama sapi itu kita mix lebih gurih. Di sini saya tambahkan santan bubuk karena santan tadi kurang kental, jadi saya tambahkan santan bubuk lagi biar lebih kental, nanti lebih gurih. Garam jangan lupa ya, nggak usah banyak-banyak dulu karena masako ayam itu udah asin rasanya. Gula pasir banyakkan sedikit nggak masalah ya, kita cari rasa isian itu pedas dan manis dan gurih. Kemudian tadi masukkan micin moto ya, opsional, boleh pakai boleh enggak, mantep. Kalau mau mantep bisa pakai micin. Masak sampai mendidih, sampai larut semua bumbunya ya, jangan lupa diicip. Setelah benar-benar enak, kemudian masukkan isinya, tahu sama ayam, masukkan semuanya. Ini kebetulan masih punya sisa isi arem-arem. Kalau saya itu bikin isi itu banyak sekalian ya teman-teman, jadi sisa saya masukkan freezer ini sampai beku. Jadi nanti kalau mau bikin arem-arem lagi tinggal pakai, nggak usah dimasak lagi, tinggal pakai aja langsung dari freezer, kita cairkan langsung pakai, nggak masalah masuk, karena nanti kan masih kita kukus arem-aremnya, jadi nggak masalah. Jadi bikin banyak sekalian, freezer, disimpan di freezer aman sampai berminggu-minggu ya. Masak sampai airnya menyusut, sampai kering ya. Kalau bisa kering malah bagus, kalau nggak kering-kering banget juga nggak masalah ya. Oke, airnya sampai menyusut. Jangan lupa diicip lagi kurang manis atau kurang asinnya. Kalau kurang asin
usahakan ditambah pakai masako ayam saja ya teman-teman ya, sedikit-sedikit aja. Ini sudah selesai ya, kita bikin isi arem-arem, pedas, manis, dan gurih. Untuk nasinya sudah selesai, sudah matang. Prosesnya dari di awal tadi ya, gampang banget. Cuci bersih, kukus, langsung masukkan ke santan mendidih, kukus lagi, beres ya. Proses selanjutnya kita isi ya, kita bikin arem-arem, kita cetak. Harga 2000-an, jangan terlalu besar, yang penting isinya terasa dari setiap gigitan, dari ujung ke ujung ya, terasa. Seperti ini ya teman-teman. Untuk teksturnya nanti seperti ini, kurang lebih 2 kilo beras, air santannya 2 liter ya, kurang lebih 2 liter, lebih dikit nggak masalah. Kalau mau yang lembek 2,5 lebih sampai 5 liter ya. Usahakan kalau mau cetak jangan nunggu dingin dulu ya teman-teman, hangat-hangat atau panas-panas dari dandang, kalian pakai kipas di depan gitu, di depannya kalian kipas, kalau kalian ambil seperti saya tadi. Kalau terlalu dingin nanti terlalu boros berasnya nanti ya teman-teman, terlalu kelamaan juga nyetaknya. Ini hasilnya, ini hasil setelah saya cetak, saya isi, kemudian tinggal kita bungkus pakai daun pisang. Ini istri saya ya yang membungkusnya, saya belum bisa soalnya nggak telaten untuk bikin untuk membungkusnya pakai daun. Untuk daunnya 2 lapis ya, lapis pertama besar, lapis kedua yang di dalam tuh kecil, jadi untuk jaga-jaga kalau pecah masih aman, jadi nggak langsung kelihatan nasinya. Jadi usahakan pakai 2 lapis ya teman-teman. Cara bungkusnya seperti ini ya, bisa diperhatikan, kalian bisa mencontohnya dari video ini ya, bisa dilihat hasilnya bagus banget, rapi ya. Lapis pertama itu, lapis kedua yang kecil, kemudian digulung, dilipat seperti ini ya, dilihat. Kalian bisa latihan mungkin 1, 2, 3 kali latihan mungkin langsung bisa, mungkin cara mengukus seperti ini ya teman-teman. Untuk mengukusannya nanti cuma kita mematangkan daunnya saja teman-teman, soalnya nasi sudah matang ya, nasi sudah matang, jadi kita tinggal mematangkan daunnya. Kurang lebih kalau saya ngukus 45 sampai 1 jam biar benar-benar tanak ya, nanti awet. Biasanya kalau saya bikin arem-arem itu bisa awet 24 jam. Setelah, kalau matangnya pagi, nanti sorenya saya masukkan magicom. Sorenya itu saya masukkan magicom, nanti saya kukus campur nasi di magicom itu sampai besok pagi itu masih enak teman-teman, nggak ngiler ya. Jadi tahan sampai 24 jam kalau masukkan magicom sorenya. Ini sudah selesai proses pengukusan ya, masukkan ke dandang, kita kukus ya kurang lebih 1 jam lah. Ini hasilnya sudah matang daunnya. Ini kebetulan pesanan arem-arem, jadi ini ngepas, tidak saya unboxing soalnya pesanan orang, jadi pas nggak ada sisanya. Pokoknya seperti tadi ya, arem-arem isi ayam plus tahu. Cara bikinnya seperti itu, nanti saya tulis di deskripsi.